Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap sehat dan tetap semangat ya. Hari ini jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi kenyataan ya. Jangan lupa makan pagi supaya menimba ilmunya juga lebih baik ya, maksudnya itu. Nah, terus yang belum sholat duha dulu ya, supaya dapat berkah dalam menjalani hidup hari ini. Terus hari ini kita mau mempelajari bab 4 ya. Kalau di kelas 8 itu bab 4 itu seni rupanya. Tapi kalau di semester 2 ini bab 2, yaitu mengenai komik ya. Bab 4 adalah komik. Nah, sebelumnya Bu Hanif mau jelasin kenapa sih kita harus belajar komik ya. Kenapa? Karena faktanya banyak sekali komikus dari Indonesia itu yang sedang membuat komik itu mendapatkan jutaan rupiah atau menghasilkan uang juga ya. Jadi maisahnya dari sebuah komik itu juga bisa menghasilkan uang. Nah, di situ Bu Hanif cuma ngomong doang gitu, enggak. Di sini saya akan membuktikan. Saya akan memberikan faktanya, siapa saja sih yang mendapatkan uang dari pekerjaannya itu ya, adalah sebuah komikus ya, dari seorang komikus atau dia tukang bikin komik. Yang pertama ada Nur Fadli Mursid. Dia adalah yang terkenal yaitu di Thailand ya. Nah, di situ berawal dari hobi akhirnya dia menciptakan sebuah karakter komik. Nah, dia sekarang bisa berpenghasilan belasan juta rupiah per bulan berkat konsistensinya dan kualitas konten yang dihadirkan. Nah, dia memiliki karakter dan alur cerita yang unik. Kalau penasaran, salah satunya adalah karakter dari Nur Fadli ya. Nur Fadli. Yang kedua yaitu Faza Meong atau si Juki. Nah, mungkin untuk karakter Juki ini lebih familiar di telinga kita karena karakter Juki ini sudah masuk ke film ya, film. Nah, untuk karakter si Juki ini juga sudah menembus angka bahkan 630.000 pada awal penayangannya ya. 406.000 penonton yang saat itu menonton film Juki. Nah, belum lagi dari omset-omset yang lain ya, itu dari si Faza Meong ini. Yang ketiga ada Muhammad Mirsad atau yang sering disebut Mince, tapi kalau bahasa Inggrisnya gimana? Mungkin kalian yang lebih paham ya. Benny dan Mainz itu biasanya ada di koran Kompas setiap hari Minggu. Kalau kalian lihat di era-era tahun 2010 sampai 2015 itu booming banget yang namanya komik ini, Benny and Mainz. Mike, bukan Mike Min, atau lah itu pernah jadi bestsellernya komik. Nah, di situ selain itu dia juga membuat Instagram yang di situ banyak fan-nya juga, itu sampai 161 followers dari Instagram. Bahkan dia juga membuat merchandise dan beberapa endorsement dari pembuatan komik. Yang keempat ada Reza Murad atau Azer. Nah, di situ dia itu juga selain jago komik, dia juga bisa doodle. Bahkan sampai tahun 2013 dia sudah menciptakan sebuah karya itu sebanyak 144.000 karya, dan bahkan dia bisa membuat pameran sendiri, pameran tunggal. Nah, selain itu
Novinaldi. Nah, itu dia memiliki sebuah nama yang unik juga, panggilannya adalah Tanki. Kalau dibalik adalah Tan, nama samarannya. Jadi lebih cepat untuk kita kalau dia mau nyebutin itu ya jadi balikannya itu ya Tanki Tan gitu. Tanki ini telah menarik perhatian publik tidak sampai setahun dia mendapatkan 43.000 followers. Saat ini dia berhasil mengumpulkan 73,8 ribu followers dan menjadikannya saat ini adalah salah satu komikus paling populer saat ini. Nah, dari semua fakta ini bisa dikatakan Gatha berhasil mengumpulkan belasan juta rupiah setiap bulan. Itu dari Gatha. Nah, dari 5 fakta tadi ada Taki, ada Azer, Mike, ada Cuki, dan ada Mursid. Novaldi Mursid tadi semuanya adalah komikus-komikus yang telah berhasil dalam membuat komik untuk pekerjaannya ya, jadi pekerjaannya itu. Jadi kalau misalnya kalian mau menekuninya, mau konsistensi dalam pembuatan komik, insya Allah itu juga akan menjadi sebuah ladang kalian. Mungkin di situ passion kamu bisa menghasilkan juga ya. Boleh baca-baca komik untuk mencari sumber referensi yang menurut kalian bagus untuk kalian simak. Nah, setelah itu selanjutnya, sebelum kita mempelajari komik lebih detail, kita mempelajari dulu peta konsepnya dalam menggambar komik mata pelajaran hari ini. Yaitu yang pertama adalah komik dan sejarah komik. Nah, komik dan sejarah komik itu panjang sekali. Jadi untuk satu sesi ini, untuk sejarah itu sangat panjang. Yang kedua ada unsur menggambar komik. Kemarin saya sudah saya mengumpulkan beberapa data, mengumpulkan beberapa konsep atau mengumpulkan materi-materi untuk komik itu ternyata banyak sekali dan bahkan itu kompleks. Kalau misalnya kita mempelajari detail, kita harus belajar terus-menerus. Di komunitas komik sendiri itu setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan itu bahkan selalu diupdate. Oh, untuk tipe komik itu seperti ini, plotnya seperti ini, view-nya seperti ini dan sebagainya. Nah, untuk di sini yang kita pelajari adalah panel, ada sudut pandang, ada badan kata, ada efek visual dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Yang selanjutnya setelah kita unsur menggambar komik, kita akan menggambar jenis-jenis komik itu apa saja. Nah, jenis-jenis komik itu ada komik strip, ada komik buku komik, ada komik komplikasi, ada komik web dan lain sebagainya. Tapi untuk tingkatan SMP kita belajarnya komik strip aja, komik yang simpel ya. Selanjutnya setelah itu kita belajar juga metode-metode dan langkah-langkah dalam pembuatan komik. Nah, kurang lebih seperti itu untuk peta konsep selama materi dari pembelajaran komik ini. Selanjutnya kita akan belajar konsep dan sejarah menggambar komik, yaitu ada komik klasik dan ada komik modern. Nah, komik klasik inilah yang menjadi tolak ukurnya dari komik yang akan kita pelajari. Nah, ada Will Eisner berkata bahwa komik adalah susunan gambar dan kata-kata untuk menceritakan suatu yang mendramatisir suatu ide yang terangkum dalam sebuah buku. Nah, pada intinya ada gambar dan ada kata-kata, tapi arahnya lebih diperbanyak untuk yang gambar. Namun komik ini bercerita. Jadi orang paham walaupun ceritanya singkat, tapi itu harus bercerita. Nah, untuk yang pertama tadi ada komik klasik. Nah, komik klasik itu awal mulanya adalah di relief Candi Borobudur. Nah, contohnya di sejarah komik Indonesia terdapat panel Candi Borobudur yang kita cermati memiliki
karakteristik sama dengan komik. Relief berupa dinding batu yang bercerita tentang peristiwa pada masa kerajaan, yang hanya bisa dibaca sesuai dengan arah jarum jam. Jadi dari timur ke barat. Nah, komik ini namanya panelnya itu namanya Mapradaksina. Dibaca Daksina itu dari timur. Jadi semua awal mulanya dari Mapradaksina ya. Total ceritanya ada 1440 panel. Jadi banyak banget. Kalau kalian mau mempelajari silakan dibuka untuk ensiklopedia di Borobudur ya. Gambar relief Borobudur salah satunya seperti ini. Jadi ada relief untuk dipelajari ya. Terus selanjutnya selain dari relief ada juga wayang beber. Wayang beber ini konsep penggambarannya berurutan antara cerita satu dengan cerita yang lain secara berkesinambungan dan hanya dipisahkan oleh lembaran-lembaran yang memiliki konsep sama dengan panel. Nah, di wayang beber ini beda lagi. Kalau tadi relief Borobudur itu di batu, kalau wayang beber itu di kain. Jadi lukis itu gambarnya di kain. Jadi biasanya untuk wayang beber itu untuk masyarakat lokal sedikit yang menyukainya. Tapi kalau orang luar negeri atau peneliti luar negeri itu lebih banyak yang menyukai. Tapi kembali lagi, kalau kita cinta budaya, kita harus bisa mempelajari dan mencintai ya. Selanjutnya dari konsep sejarah menggambar komik. Banyak sekali ini awal mulanya itu adalah komik modern ya. Sejarah menggambar komik itu dari komik modern itu ada tahun 1931. Itu awal mulanya pada masa kolonial Hindia Belanda. Si put on karya Kowanki. Nah, dia itu seorang komikus pertama kali yang tadi menciptakan pemerintahan Hindia Belanda. Dia temanya adalah menciptakan masyarakat terbagi dalam ras dan golongan. Dia melihat udah ada ras, ada golongan antara kolonial sama masyarakat di bumi itu ya, ada perbedaan di situ. Terus tahun 1954 sudah ada era akusasi yang menciptakan sebuah komik Setiasih. Terus dia tentang wanita cantik yang menjelma selayaknya Superman atau Wonder Woman. Si Asi ini memiliki kepintaran dalam membasmi kejahatan. Nah, dia udah mulai menghayal ya di komiknya Kosasi ini. Terus selanjutnya di tahun 1961 ada Si Buta dari Gua Hantu, karyanya Ganesh Terbit. Dia seorang pendekar yang memiliki monyet bernama Kliwon. Dia berkelana dari pulau ke pulau, dari pulau Bali, pulau Sumatera, Flores dan sebagainya. Akhirnya dia terkenal di Nusantara. Ada lagi tahun 1980 ada Panji Koming karya Dwi Kondoro. Nah, di situ dia pertama kali membuat komik strip yang diterbitkan oleh Harian Kompas. Temanya tentang keadaan masyarakat seperti korupsi, kemiskinan, birokrasi dan lain sebagainya. Terus tahun 1999 sampai tahun 2000 itu awal kebebasan komikus dalam berkreasi. Ya, tapi sebelumnya tahun 93 itu udah ada Sayembara Komik Indonesia. Jadi udah mulai ada kebebasan dalam membuat komik. Di tahun 2007 Pekan Komik dan Animasi Indonesia, di mana para komikus Indonesia, komikus muda sudah mulai untuk merancang sebuah komik. Tahun 2012 itu ada salah satu festival komik nasional. Itu awal mulanya dari komik yang terbit ya. Komik-komik mulai bermunculan. Nah, sudah tahu sejarah komik dan komik hebat, sudah ada rancangannya
walaupun kuota limit, walaupun pembelajaran jarak jauh, walaupun HP sudah penuh memorinya, tapi tetap semangat belajar ya. Jangan mengalah, siapa tahu salah satu passionmu di mata pelajaran yang kalian pelajari akan menjadi bermanfaat buat kalian. Mata pelajarannya kurang menarik atau mata pelajarannya gak asik, tetap jangan meremehkan sebuah ilmu. Kita harus tawadhu ya, menganggap diri kita itu belum lebih bodoh daripada orang lain ya. Kalau kita selalu tawadhu, kalau kita selalu menganggap diri kita ini kurang, kita akan selalu belajar sampai kita mati nanti. Sebelum kita mati harus semangat untuk belajar terus ya, dimanapun, kapanpun, dan ada siapapun kita harus belajar. Oke, itu sekian dulu pelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita mempelajari lebih detail apa itu kulit. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.